Karena banyak kembali ke laptop, dari pariwisata kembali ke laptop, dan untuk bekerja aja susah. Betul. Sekarang sekolah anak aja susah, Iya. untuk makan aja susah. Dan ini situasinya belum normal. Bali ini belum normal. Iya. 2,5 tahun ya itu menderita gara-gara COVID. Paham itu Ya Pak, tolong sampaikan ke kami akan sampaikan itu ya. Mudah-mudahan ya bapak-bapak yang sedang duduk di rumah rakyat di sana, bupati, wali kota, gubernur, tentunya ini akan menjadi ya aspirasi Ibu selaku Ketua Umum RBPI ya. Mudah-mudahan ini didengar. Sopir di Sumatera, Ibu mungkin tahu kan? Memukul seorang bajing loncat. Bajing loncatnya meninggal, sopir ditahan. Padahal sopir itu berkorban untuk menyelamatkan barang, nyawa, tapi tidak dipikirkan. Kalau bisa pemerintah setiap daerah itu berilah kita keamanan di jalan Pak, seperti rawan-rawan rampok, begal. Kenapa di situ tidak ada di? Kalau di Bali aman Pak, mobil rusak aja nggak ada yang hilang barang Pak. Oh iya. Sudah terkenal itu di Bali Pak. Selamat datang di Jarak Podcast. Malam hari ini saya bersama saudara-saudara komunitas beraneka ragam komunitas. Saya Putu Sudiartana. Assalamualaikum. Sejahtera bagi kita semua, nama budaya, salam kebajikan, namaste, rahayu sehat kita semua ya. Mudah-mudahan malam ini saya bisa mendapat dan menggali informasi karena banyak sekali di komunitas yang ada, khususnya di Bali. Kebetulan ketua umumnya ada di sini, Ika Salim. Terus ada sekjennya Bapak Erwin ya. Terus ada Ikatan Pengemudi Insan Nusantara ya Bapak Joni Hadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, terus ada Bapak Bang Toyib ya, selaku Pantura Monitor Los PML ya. Rupanya Bapak ini mukanya saya sering lihat ini ya. Terus Bapak Humasnya Truk Loper Indonesia TLI Bapak Edi Purnomo ya, tentunya senang sekali Pak berjumpa saya Putu ini dari Jarak Pos, Jarak Media Group. Tentunya ingin mendengar masukan-masukan terkait dengan Bali, dan nanti ada beberapa pertanyaan sesuai dengan pesanan dari redaksi terhadap bapak-bapak khususnya yang tinggal di Bali ya, dan tentunya ini harus ya menjaga Bali yang baiklah gitu ya, karena Bali menjadi barometer pariwisata Pak, harus aman, tertib ya, harus senyum itu Pak ya. Yang pertama adalah mungkin Ibu Eka Salim ya, bagaimana komunitas Bapak Ibu ini di Bali, sejauh mana sudah ya, apakah sudah dibantu oleh pemerintah atau seperti apa? Saya silakan Ibu Salim dulu bicara, nanti saya akan menyampaikan aspirasi Ibu kepada regulator nanti ya, kira-kira bagaimana. Silakan Bu Salim. Selamat Pak. Malam ya. Jadi kalau Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia ini itu adalah organisasi, isinya itu menaungi profesi pengemudi dari roda 2 sampai roda di atas 20. Oh baik ya. Terus bagaimana itu anunya, apakah bisa, ini banyak sekali yang bisa bergabung berarti kan? Betul ya. Karena kita ambil profesinya pengemudinya gitu. Nah kalau di RBPI itu yang terdaftar adalah komunitas. Jadi isinya komunitas. Jadi kalau kita ini di RBPI satu rumah besar untuk profesi pengemudi yang isinya komunitas pengemudi juga. Ada komunitas pengemudi truk, ada ojol juga, sampai yang sopir pribadi, termasuk sopir pariwisata tadi. Wow, berarti anggotanya banyak ya, hampir saya dengar itu hampir 18.000 ya? 18.000 nasional. Di Bali nasional ya? Iya. Baik. Nah tentunya ini harapan apa Ibu mau sampaikan kepada pemerintah? Ya. Ini karena di Bali Pak ya? Ya. Jadi, saya khususnya di Bali karena ini saya bicara di Bali. Pak, ya. Untuk yang punya Bali kan saya bicara Bali. Nah Bali ini kan kemarin sempat ngedrop ya? Terkait dengan COVID ya? Betul. Jadi kebetulan kalau di Bali yang sharing banyak ini memang adalah pengemudi pariwisata. Pengemudi pariwisata, ya. Baik. Ya.
mereka juga terdampak sekali sehingga beberapa anggota saya yang sopir pariwisata di Bali itu beralih profesi. Seperti apa? UMKM. UMKM juga agak lesu juga. Jadi bagaimana caranya mereka bertahan gitu. Nah, kalau untuk tadi yang disampaikan Pak Putu itu menarik sekali, bahwa sebagai pemerintah, sebagai regulator ya, itu memang belum banyak menyentuh nih dunia pengemudi. Ya, karena ini pemerintah kan tidak bisa membantu secara pribadi, Bu. Betul. Ya, mereka masyarakat mesti harus membentuk badan usaha ke kelompok ke UMKM dan itu nanti lari ke SKPD yang terkait dengan bidangnya baru bisa, tentu persyaratannya ada. Nah, ini yang sebetulnya menarik nih yang mau saya sampaikan melalui jarak podcast ini adalah sebetulnya keunikannya perkumpulan pengemudi dibanding dengan organisasi di luar sana adalah basicnya mereka ngumpul. Iya, kalau organisasi lain misalnya organisasi let's say atau UMKM atau apa, itu mereka memang mau berorganisasi. Ya karena profit oriented, jelas dia mau berorganisasi. Betul. Ada tujuan yang jelas. Nah, uniknya sopir, awal mereka bikin perkumpulan itu awalnya hanya untuk membantu, saling membantu. Misalnya kalau ada case trouble di jalan, terus kalau misalnya sama-sama senasib lah. Ini aja kemarin terakhir tuker-tukeran tab kartu kayak gitu kartu tol. Jadi awalnya di situ dan mereka untuk struktur organisasi, terus ADART, membuat ADART, memahami ADART, mengimplementasikan keorganisasian itu belum sampai sana. Iya, karena ini begini namanya berorganisasi 10% itu ada pro dan kontra, wajar. Karena tidak bisa kita menurunkan semua ya pemahaman karena ekonomi kita ini situasinya tidak normal karena COVID ini, Bu Eka. Ya tentu mesti harus door to door dan membutuhkan waktu. Tapi begini, strategi ya Eka Salim ini selaku Ketua Umum RBPI ini tentu punya strategi yang manjur ya. Karena ini pemerintah melirik kepada sektor real kan. Betul. Nah tentunya masyarakat yang bergabung, kaum milenial, pemuda dan lain-lainnya itu bisa lihat apa yang dipaparkan tadi itu bisa masuk. Karena banyak kembali ke laptop, dari pariwisata kembali ke laptop, dan untuk bekerja aja susah. Betul. Sekarang sekolah anak aja susah. Untuk makan aja susah. Dan ini situasinya belum normal. Bali ini belum normal. 2,5 tahun ya itu menderita gara-gara COVID. Bukan di Bali aja, dunia. Tentunya ini akan menjadi aspirasi yang bagus bila Ibu Eka Salim ini menyampaikan dengan benar. Di mana peran pemerintah bisa masuk di sana? Di mana? Pertama, karena Bali ini wajah pariwisatanya Indonesia, saya kira sangat dibutuhkan sekali upskill ya, pelatihan, sertifikasi. Pelatihan, ya untuk meningkatkan SDM yang unggul dan bermanfaat dan bersertifikat, ya. Yang layak gitu. Yang layak mulai dari bahasa tubuhnya, ya kan. Ya. Nah itu kita minim tuh pengemudi kita minim sekali dengan hal seperti itu. Mungkin sertifikasi saya rasa sangat dibutuhkan itu untuk meningkatkan kesejahteraannya mereka juga. Karena kalau mereka sudah certified, pasti mereka juga punya value ya buat bekerja, sehingga mereka bisa punya nilai yang lebih untuk ditawar dalam pekerjaan. Yang terakhir, harapan Mbak Ibu apa? To the point. Harapan Ibu terhadap pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali atau kabupaten kota di Bali apa? Yang pasti mau pengemudi di Bali secara ataupun skala nasional, pemerintah sampai hari ini tidak ada payung atau regulasi yang jelas yang menaungi pengemudi. Nanti kami sampaikan, ya. Nanti kami sampaikan bila mana ada nanti yang mau menjadi wakil, ya mungkin wakilnya RBPI ini nanti ke pusat, ke DPR RI. Ibu mau dengar nggak saya? Saya dari jarak menawarkan nanti supaya didengarkan aspirasinya kemana nanti kalau mereka jadi duduk di DPR RI, di wakil rakyat itu punya rumah, ya nanti aspirasi ini akan sampai. Pak, maaf dulu nih saya agak sedikit ini. Ada komisi yang memang membawahi transportasi. Iya, komisi 5. Itu lebih sibuk
mengundang ataupun hadir ke acara-acara komunitas transportasi, moge atau apa, tapi yang mewah. Yang mewah. Yang sopir pinggiran. Oh, begitu, kami akan sampaikan itu. Nanti Undang makanya pilih pejabat untuk datang ke sopir yang bawa anduk itu misalnya minta. Tapi kalau misalnya diundang ke komunitas motor besar. Tunggu sebentar. Ya, pemirsa, ini masih harus didengar oleh pemerintah ini. Pejabat-pejabat itu katanya jauh lebih nyaman mengunjungi ya komunitas-komunitas mobil besar, motor besar, Raffi Ahmad lah itu. Iya, Raffi Ahmad katanya itu ya. Ya, tapi saya enggak sebutkan. Raffi Ahmad ngomong gitu ya? Enggak bukan maksudnya. Kalau gengnya atau klubnya Raffi Ahmad, wah itu pejabat hadir dengan senang hati. Kita bersurat satu bindel gini dari bulan Januari sampai Desember belum tentu mereka mau hadir. Wow, komunitas LPPI ini menyurati pemerintah tidak sampai kawan-kawan juga. Oh begitu. Nah mudah-mudahan ini melalui jarak podcast ini didengar oleh pemerintah. Nanti saya ditembusin suratnya satu ya. Nah, nanti kami sampaikan lewat media kita ya, Ibu. Satu lagi Pak, apa pesan. Itu? Apa yang mau disampaikan? Pesan, kalau misalkan ada pejabat yang bisa mengambil hati, kami itu ketika melakukan sesuatu itu dengan hati. Kalau Anda bisa ambil hati teman-teman, itu nggak mahal, gitu ya. Teman-teman itu mobilitasnya tinggi, ya kan? Mereka juga sibuk kan? Iya sibuk ya. Iya mobilitas, maksudnya gini, mereka tuh punya posisi yang sangat strategis. Baik. Ketika Anda mau beriklan, terus titip sama pengemudi yang kayak kita kayak gini, Anda gampang viral. Iya. TikToknya teman-teman itu ada di mana-mana, mainannya TikTok. Dalam hitungan per jam itu bisa viral. Terus di Armada juga itu media iklan juga. Iya betul. Gitu. Kami jadi, paham itu. Ya Pak, tolong sampaikan ke teman-teman. Kami akan sampaikan itu ya. Mudah-mudahan ya bapak-bapak yang sedang duduk di rumah rakyat di sana, bupati, wali kota, gubernur, tentunya ini akan menjadi ya aspirasi Ibu selaku Ketua Umum RBPI ya. Mudah-mudahan ini didengar dan kami akan bikin beritanya itu ya. Sekarang kembali kepada Pak Joni. Iya, ya, Pak asli luar Bali tapi lahir di Bali. Iya. Nah, bagaimana ceritanya ini? Coba dijelaskan sedikit ini tentang histori daripada komunitas Bapak ini. Gimana? Saya dulu sebagai pengusaha Pak. Ya. Saya dulu sebagai pengusaha furniture Pak. Furniture? Ya, di Kobokan. Akibat kena dampak COVID-19. Saya berpikir apa yang bisa menghasilkan uang untuk anak istri kita makan. Ya klasik itu, klasik. Terus. Akhirnya saya berpikir jalan satu-satunya yang skill saya punya, ya jadi sopir truk. Sopir truk, ya. Kalau kita tidak bekerja, mau makan apa anak istri kita? Ya. Jadi inspirasi saya jadi sopir. Sekian lama jadi sopir, akhirnya ikut di komunitas Pak. Nah di situ saya merasakan arti komunitas itu persaudaraan kita itu sangat kental Pak. Iya, melebihi dari saudara lah ya. Iya Pak. Jadi karena sama-sama. Saya juga dulu merasa komunitas truk ini persaudaraannya lebih erat daripada yang pernah saya jalanin ikut komunitas lain. Komunitas truk ini jauh lebih erat dari komunitas lain karena apa Pak? Ya karena kita merasa kalau kita trouble di jalan ada yang bantu atau kita masalah laka lah, ada korban sampai tewas di TKP. Itu setiap daerah itu dia ngawal jenazahnya estafet Pak. Wah mulia sekali tanpa bantuan apapun, tanpa mengeluarkan uang apapun. Nah itu artinya kita nih loyalitas tanpa batas Pak. Baik, loyalitas tanpa batas. Ya. Gitu loh, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Tidak ada perbedaan di antara kita Pak. Baik, mulia itu Pak. Begini, karena ini banyak sekali Pak kejadian-kejadian dan ini Bapak ceritakan kepada saya tertarik dengan cerita ini. Apakah pemerintah sudah pernah bantu melalui NGO, melalui Kadis Sosial? Yang saya lihat selama ini kalau orang trouble belum ada bantuannya Pak. Trouble di jalan tol aja masih contoh aja di mobil laka di tol nih. Pemerintah harus tahu nih. Kena biaya Pak. Padahal kalau kita pikir kita naik tol itu kan nggak bayar. Iya. Itu kan sudah tercover semua kecelakaan atau apapun. Ya. Tetapi aja kita kayak nabrak pembatas jalan itu dihitung per meter berapa.
Begitu ya? Iya. Kerusakan fasilitas. Kerusakan fasilitas. Tapi kalau kita pikir kita bayar tol itu sekian mahal, kan sudah termasuk cover semua. Ya, karena baik. selalu kita tuh di jalan bikin. Kami akan sampaikan itu termasuk aspirasi yang ini. kedua kali juga tolong untuk pemerintah pusat lah. Perhatikanlah keselamatan sopir, Pak. Contoh kayak di Sumatera itu begal, bajing loncat itu yang kita hadapi, Pak. Antara nyawa itu yang kita hadapi, Pak. Baik. Di Bali aman kalau Bali mah aman, Pak, ya. Kadang-kadang kalau kita masuk ke wilayah orang itu, Pak, banyak lawannya bajing loncat seperti kejadian ya. Sopir di Sumatera, Ibu mungkin tahu kan? Memukul seorang bajing loncat. Bajing loncatnya meninggal, sopir ditahan. Padahal sopir itu berkorban untuk menyelamatkan barang, nyawa, tapi tidak dipikirkan. Ya itulah hukum positif kita ini masih harus dipikirkan. Ini ada RUU-KUHP ini yang baru ini menjadi masukan karena menghilangkan nyawa orang itu kan seperti itu. Nah, ini yang mungkin ada kelemahan, menjadi masukan supaya ya ini sering terjadi ya, dan sering terjadi membela diri ya. Mohon nih Pak ya, kalau bisa pemerintah setiap daerah itu berilah kita keamanan di jalan, Pak, seperti rawan-rawan rampok, begal. Kenapa di situ tidak ada pengamanannya tidak ada di wilayah situ? Ya. Seperti daerah mana itu, Pak? Saya nggak menyebutkan daerah. Oke, baik. Banyak itu, Pak. Oke, baik. Pak Joni, ini terima kasih atas masukannya ini. Nanti kami akan sampaikan. Ya, ini sangat riskan sebagai ya komunitas Bapak di truk itu, dan saya dengar itu lebih akrab ya, lebih kental. Ya mudah-mudahan kalau Bali aman ya Pak. Aman Pak. Ya mudah-mudahan tidak ada terjadi di Bali, karena di Bali kalau ada apa-apa masyarakat kami itu peka Pak. Kalau di Bali aman Pak, mobil rusak aja nggak ada yang hilang barang Pak. Oh iya. Sudah terkenal itu di Bali Pak, karena ini menjadi ya barometer lah supaya turis itu tetap di Bali, datang dan kembali lagi. Pak Joni, terima kasih. Ada nggak pesan untuk pemerintah yang menukik untuk komunitasnya Pak Joni? Saya buat komunitas ini pesan aja, marilah kita bersatu tanpa membedakan bendera untuk pemerintah pusat untuk memperhatikan kita. Baik, sebagai driver. Ya, itu Bhinneka Tunggal Ika Pak. Nah, ya itu mantap itu. Tenang ya, itu pasti kami akan sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Sekarang kesempatan Bapak Bang Thoyib Pak, kasih mic-nya. Bang Thoyib ini beliau adalah komunitas PML ya. Betul Pak. Pantura Monitor Loss. Nah, apa maksudnya ini Pak? Ini kan saya saya sudah sering dengar Pak ya, dan mungkin muka Bapak itu saya sering lihat di mana gitu, kayak bintang film itu atau penyanyi di mana gitu ya. Coba jelaskan sedikit PML itu apa sih Pak gitu. PML ini kepanjangan dari Pantura Monitor Loss Pak. Pantura Monitor Loss ya. Jadi didirikan pada tanggal 13 Maret 2020. Ya. Ketuanya itu Pak Togar Sipayung dan waketumnya Pak Martopo. Oh iya. Dan berkedudukan di Gresik. Baik. Jadi artinya saya di sini di PML Pulau Dewata baru 2 bulan Pak. Baru. Saya main antar lintas pulau lah. Jadi pada saat itu saya pengen istirahat untuk main lintas dan pengen tinggal di Bali. Artinya bekerja sambil berwisata, refreshing dibayar Pak. Wah, hebat banget itu. Ya karena di Bali kan memang enak, bisa lihat laut ya, lihat pemandangan. Jadi, sawah. Betul. Lokal saya Pak. Main di lokalan aja. Jadi udah main lintas saya udah sementara waktu ini saya vakum, tapi main fokus di lokalan Denpasar. Baik, jangan-jangan istrinya boleh ya? Istri Bapak? Kalau saya Pak. Kalau saya enggak Pak, saya duda Pak. Oh, baik. Jadi kalau Oke, saya tidak ikut campur ini hanya supaya tidak tegang aja Pak. Ya, saya nggak enak jadi nanya-nanya ini kan, tidak boleh saya nanya itu karena ini di luar jalur ini. Iya, karena ini terkait dengan PML aja dulu Pak. Ya. Artinya begini Pak, dalam solidaritas, komunikasi serta saling bahu membahu, betul apa yang disampaikan sama senior ini Pak. Saya baru Pak ya. Yeah. Jadi memang saya jujur Pak, dari Jakarta sampai Denpasar Rp1.000 saya nggak ada ongkos Pak. Gimana caranya?
karena kita kan all komunitas Pak. Oh, enak banget, pantesan itu PML itu. Oh. Jadi kita cukup bilang izin tumpangan, nanti di-share. Pak Joni punya room, room seduluran, saya juga punya room seduluran, Bapak ini punya room seduluran, Bapak ini punya seduluran. Seduluran itu ya, berarti gratis ke Bali ya. Jadi nanti Bukan itu aja Pak, kalau sampai Sumatera barang Sampai Sumatera pun bisa, gratis. gratis ya. Pemirsa, Iya, mau nggak gratis? Ini didengerin ini PML ini Jadi, benar-benar komunitas yang gratis. betul Pak, Ya. itu saya alami sendiri Pak. Komunitas seperti Ya. Jadi apapun yang umpamanya kita izin tumpangan, izin lintas untuk pantauan, monitoring, ini semua all komunitas tuh langsung mantau Pak. Wow, itu di grup ya, di grup ya. Di grup Pak. Jadi kayak saya geser nih ke roomnya Pak Joni, ke Bunda Ika atau Pak itu ini udah pada saling ini. Wow. Oh, Pak Pennya itu mau ke Denpasar. Saya 4 komunitas Pak sampai sini, yang terakhir sama SKB Pak Putu Liong yang di Tabanan tuh ada kan? Jangan Putu Liong, siapa itu? Pak Putu yang maksudnya komunitas. Oh, komunitas. Nah, jadi sambung-sambungan saya Pak dari Jakarta ke Purwakarta, Purwakarta ke Krian, Krian langsung ke Denpasar, ke Gilimanuk, Gilimanuk langsung. Jadi lintas komunitas saya Pak. Cepat sekali namanya Bang Toyib. Memang karena saya jarang Memang pulang, Pak. ya, oh gitu Bang Toyib. Jadi apa yang disampaikan sama senior-senior ini memang betul Pak. Apa artinya loyalitas, solidaritas, komunikatif dan responsif. Artinya dalam hal apapun kita cepat. Baik Pak Bang Toyib, ya terima kasih karena ini perlu apa yang memang mesti harus disampaikan kepada pemerintah untuk komunitasnya Bapak PML. Kalau untuk saya Pak ya pribadi, kita bicara komunitas ya Pak, bicara komunitas. Artinya dari pusat bisa betul apa yang disampaikan Bu Ika. Tolong kami dipantau, jangan diabaikan. Karena apa? Kami kan istilahnya mungkin supir yang kelasnya mungkin secara ininya ekonominya mungkin mendatar gitu kan, tidak seperti yang motor besar, mobil besar, apabila ada keluhan ataupun ada acara langsung cepat direspon. Tapi kalau kita kan diabaikan, tadi kan disampaikan. Ya nanti akan kami sampaikan Pak. Ya tentunya ini pasti akan kita berusaha lah untuk menyampaikan ini, tidak boleh karena keadilan itu mesti harus rata kepada seluruh warga. Inilah tujuannya ada media untuk menyampaikan itu. Yang mana tidak bisa disampaikan, jarak hadir untuk menyampaikan itu Pak Bang Toyib. Terima kasih Pak Bang Toyib. Serahkan saya sekarang ke Pak Edi. Pak Edi mungkin pegang speakernya. Pak Edi ini kan selaku pimpinan komunitas humasnya ya. Humasnya daripada Truk Loper Indonesia. Dan di Bali ini memang banyak truk dan banyak barang-barang yang mesti harus diimport dari luar, dari Jawa, baik makanan maupun hal-hal lainnya. Bagaimana sih sejarah komunitas Bapak ini Pak Edi? Coba jelaskan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putu. Ini menurut cerita dari TLI sendiri itu sebenarnya berdiri pada tahun kemarin. Bukan tahun kemarin, sudah lama sekali. Tetapi karena berjalannya waktu itu ada gejolak sedikit. Habis itu yang tetap bertahan itu di Korwil di Lampung. Akhirnya dari Lampung sendiri tidak ada pusat, akhirnya minta didirikan pusat, dan saya pribadi sebagai pusat di Kediri, Jawa Timur. Nah, itu berdiri kalau nggak salah 1 tahun yang lalu. Itu pendirinya Bang Di dari Jember. Baik. Ya, Pak Ketumnya sama dengan saya, Pak Edi Purnomo. Namanya itu sama. di Kediri juga. Nah, terus saya waktu itu pertama kali saya mengikuti komunitas ini. Baik. Baru pertama kali ikut komunitas. Jadi istilahnya seluk-beluknya di komunitas itu kita masih belajar. Baik. Tapi ya dengan berjalannya waktu kita sharing-sharing sama yang senior, terutama yang di TLI di komunitas
lain. Kita istilahnya berkenalan dan sharing caranya itu bagaimana. Ya alhamdulillah lah kita sampai mengenal mulai dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. ya. Wah, benar-benar Ya, itu tergantung diri kita sendiri. baik. Karena kita punya ingin memajukan bendera. Kalau kita nggak mengenalkan ke mereka semua, kita nggak mungkin bisa maju. Iya, Seperti itu. betul. Dan juga saya dulu pernah lintas mulai dari ujung timur juga ujung barat. Wah, mantap sekali Pak Edi. Pak Edi, ada nggak misi harus pemerintah harus lakukan untuk komunitasnya Pak Edi ini? Khususnya di Bali ini, apa yang mesti harus kami lakukan ya? Ini kalau di Bali ini terus terang aja untuk pemerintahan di Bali, terutama untuk yang ikut di perusahaan-perusahaan, minta tolong diperhatikan karena selama ini di perusahaan-perusahaan itu kurang memperhatikan di upah, kebanyakan di situ. Baik, nanti Dan disampaikan uang ya. jalan, misalkan borongan, itu uang borongannya itu tidak sesuai apa yang seharusnya. Ada pemenggalan seperti itu. Jadi ya minta tolonglah untuk pemerintah Bali, minta tolong untuk klarifikasi ke perusahaan yang mempekerjakan minta tolong komunitasnya Bapak Edi ya bukan komunitas saya sendiri, seluruh Alkom ya, artinya perhatikan seluruh sopir lah. baik. Bukan karena apa, di Bali ini tidak semua ikut komunitas. Baik ya. Makanya minta tolong diperhatikan karena kita sebagai sopir, teman-teman juga yang ikut komunitas, dia pun ikut apa istilahnya jadi sopir. Jadi kita itu istilahnya senasib. Minta tolong diperhatikan. Ya, baik Pak Edi, karena ini mesti harus ditulis kalau ada permasalahan ya, dikirim ke redaksi untuk kami sampaikan dan kami akan tembuskan dan kami surati kepada perusahaan tersebut untuk meminta hak-hak mereka ya. Terima kasih Pak Edi, karena ini malam yang indah ya. Tentunya mungkin ada tambahan lagi Bapak, enggak ya? Pak Sekjen mau bicara ya? Cukup ya, terima kasih Pak Bang Thoyib, Pak Joni, ya, Bu Eka, Salim. Terima kasih hadir di studio Jarak Podcast. Tentunya ini akan membawa banyak aspirasi yang kami akan sampaikan ke pemerintah, baik Provinsi Bali, kabupaten, kota maupun pusat. Nah, tentunya kami ada di seluruh Indonesia, jarakpos.com akan berusaha ya menyampaikan aspirasi ini. Saya Putu selaku host ya Jarakpos.com, minta maaf bila ada tutur kata kami yang salah ya. Tentunya kami manusia, saya manusia, bapak-bapak juga. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan beberapa komunitas dari RBBI sampai apa yang Pak Bang Thoyib apa namanya? PML ya, yang maaf ya Bang Thoyib namanya bagus sekali. Kami akhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua, kita sehat dan selamat semua pada komunitas-komunitas ya.